apa yang menjadi hak dan menjadi kewajiban itu semuanya harus terpenuhi. Artinya apa? Tidak kita bicara masalah hak saja, tapi kewajiban tidak. Jadi ada satu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tadinya saya pengen langsung dengar dari kapal supaya clear hari ini, dan kalau misalnya nanti tidak terjadi itu mohon untuk berkirim surat supaya kami memanggil secara resmi. Memanggil secara resmi. Kalau kayak gini kan tidak resmi, hanya kita bersilaturahmi, kita melihat, kita mendengar. Tapi kalau sudah satu kali coba dimediasi secara baik, dan datang maka akan dipanggil itu masih di sini. Itu pesan Bapak Kepala Peradilan kepada kami. Jadi kita tidak akan lepas dari laporan apa yang sudah kita lakukan tadi di lantai 3. Kemudian saya akan semangat di lantai 4. Tapi kan tadi kan belum kenal masih, kalau misalnya skala itu dari nomor 10 harusnya 10 baru sampai masih ada nomor 9 nomor 10. Nomor 9-nya apa? Bagaimana sepakat perempuan dari contohnya nomor 10-nya adalah bagaimana perempuan dari pernikahan. Ini adalah sahabat dari kami. Silahkan nanti perkenalan dan koordinasi dengan masalah ini. Sebenarnya tadi Bapak Kepala Peradilan juga berpesan kita selesaikan secara baik dan benar. Baik itu artinya adalah selesai benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kedua hal tersebut harus selaras. Tidak kita bicara masalah baik saja, tapi katakan tidak benar. Ada yang bicara masalah benar saja, tetapi tidak baik. Benar saja, contohnya mengatakan bla 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 bla. Kalau sekarang contohnya menggunakan ayat-ayat, ya, atau dari agama, tetapi disampaikan kepada rakyat. Munculnya apa? Ya hanya orang merasakan negatif. Oleh karena itu mau membuat dan menyampaikan selesaikan baik dan benar. Baik dan selesai. Benar itu adalah sesuai dengan aturan yang ada. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Pastinya manusia banyak orang salah. Kalau kita mencari kesalahan dalam 1 menit saja, kita bisa menimbulkan 1000 kesalahan. Tapi kalau kita menemukan kebenaran, sangat sulit kita menemukan kebenaran atau kebaikan sama lain. Ya, itulah sekarang manusia. Mungkin itu sebagai pembuka. Ini tadi saya sudah janjikan bahwa kami adalah terbuka. Kita memberikan fasilitasi secara baik, tidak usah takut ketika kita adalah dalam posisi yang baik. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi baiknya. Mungkin itu saja sebagai awal pembukaan. Nanti dari Sapendar yang akan mengklarifikasi terkait dengan masalah ini dan memediasi secara baik, karena yang punya kewenangan penuh dan Setia Mas Tias ini dari tadi pagi sampai sore ini menyelesaikan beberapa kasus terkait dengan masalah APK
sekalian, pasti Tuhan akan hidup dan Tuhan pasti akan salah. Terima kasih. Hari ini saya tidak ikut di sini Pak ya. Saya hanya mendengarkan dari, maksudnya tidak ikut dalam diskusi. Saya hanya mendengarkan uang dan bagaimana saudara-saudara yang akan memberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya alihkan kepada Mas Yasnu Wasenas. Dia tahu mulai sendiri dia akan ada. Terima kasih Pak. Oke, sebelumnya perkenalan, nama saya Trias Sawander di Misal Zaman. Saya sudah bertugas selama 3 bulan di sini Pak. Kalau ada hal yang terkait dengan masalah BK ataupun itu, silakan ditanyakan. Saya coba untuk mengulangi. Kita akan tengahin. Kebetulan saya juga belum paham Pak, masalahnya apa? Baru datang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan juga Pak Tias dari Sebadar, Pak Ajis, staf. Pada diskusi kali ini sebenarnya saya pertama ingin mengenalkan diri dulu Pak. Saya jajaran ini kebetulan saya sekjen di Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Wartawan Indonesia. Di sebelah saya Ketua Umum. Kemudian di sebelah kiri saya ini adalah Pak Ari, Ketua DPD DKI Gabungan Wartawan Indonesia. GWI ini merupakan salah satu wadah organisasi profesi yang di dalamnya adalah dengan adanya para media, para jurnalis yang tergabung di dalam wadah kami. Kebetulan silaturahmi ini mungkin dari kemarin sudah ketemu sama Pak Adi, sama beliau. Sekarang kami ketemu dengan Pak Trias. Ini sangat pas sekali. Saya mewakili dan ingin klarifikasi terkait dengan pernyataan nakoda Pak. Nakoda ini yang bernama Durohim. Ya ini orangnya Pak Durohim. Pak Durohim ini sedang ada masalah dengan bosnya, dengan apa ya namanya ya, dengan bos yang punya kapal lah, intinya begitu ya. Kemudian ABK yang bermasalah ini termasuk salah satunya disebutkan dari KKM, yaitu Asep Ahmad dan kawan-kawan. Semua nakoda Abdurrahim ini membawahi ABK sebanyak 11 orang Pak. 11 orang. Kemudian sisa sekarang setelah masuk ini tanggal 5 bulan 2 2022 di Muara Baru, sisa ABK tinggal 2 orang. Kemudian kasus-kasus atau permasalahan yang ingin disampaikan dari tim kami kepada yang terkait agar ini bisa selesai. Karena pertama adalah ada indikasi atau ada dugaan masalah jual solar. Pertama, jual solar itu di Kalimantan karena masuk ke Kalimantan itu perbaikan mesin. Kemudian solar yang dikucurkan atau dianggap ini yang dijual dalam tanda kutip, saya belum pasti, nanti ABK Pak Durohim sendiri yang menjelaskan. Ini sebanyak 2 drum solar itu di Kalimantan dengan harga hanya 2.200.000. Nah, harga 2.200.000 ini diketahui oleh KKM-nya. Di sini disebutkan ada Asep Ahmad dan kawan-kawan.
Namun nakoda Nurrohim ini melarang, jangan, karena ini satu bermasalah dan saya tidak akan bertanggung jawab. Mungkin Pak Nurrohim ini adalah kurangnya ada yang support di belakang sehingga mereka terdiam nakoda ini. Pada akhirnya itu terjual Pak, 2 drum dengan harga 2.200.000. Betul, itu diketahui oleh nakoda. Dalam arti nakoda mengetahui tapi tidak ikut campur. Ini penjelasan tadi dari nakoda. Kemudian ini ya, dan memberikan saran itu tanggal 26 bulan 12 2021. Terjadinya poin pertama adalah masalah solar pada tanggal 26 bulan 12 2001 di Kalimantan. Pak Nurrohim ini sudah memberikan saran kepada ABK dan KKM agar itu jangan coba-coba dijual karena itu punya aset dari kapal. Jadi jangan sampai berani itu dijual. Rupa-rupanya tetap dijual 2 drum itu. Kemudian yang poin yang kedua, setelah sandar di Muara Baru, ini juga dalam rangka masuk perbaikan mesin dinamo lampu, Kemudian dari Kalimantan menuju Muara Baru ini membawa 11 ABK, yang 7 ini kabur Pak. Di sini kaburnya 7 ABK kabur dengan membawa beban hutang masing-masing. Kesemuanya yang 7 ABK itu mempunyai hutang kepada bos, kepada yang punya kapal sebesar 42 juta untuk semua ABK yang kabur. Begitu ya. Nah, kemudian di sini sebagai yang punya kapal, sebagai yang punya perusahaan memberikan ultimatum kepada kepada nakoda Pak Nurrohim dengan catatan seperti ini: apabila tidak bisa membayar uang sebesar 90 juta, 9 ya, kata si bos ini kebetulan namanya Pak bosnya itu Pak David. Kata Pak David bilang, apabila tidak bisa membayar sebesar 90 juta akan diproses secara hukum oleh Pak David. Ini yang mana? Ini pakai muter yang mana? Kemudian masih ditambahkan dari asumsi dari Pak bosnya ini, andaikan 90 juta kasbon ABK dan nakoda, artinya mungkin 90 juta ini termasuk kasbonnya ABK beserta nakodanya. Begitu ya, beserta nakodanya. Nah, walaupun 90 juta ini dibayar kasbonnya, termasuk kasbon kapal ya, logistik, keperluan sehari-hari seperti rokok, makan, dan sebagainya kan. Nah, itu tetap akan diputus sebelah pihak oleh Pak bos itu. Andaikan itu 90 juta yang dia tuntut harus dibayar kepada perusahaan tetap akan memecat dia. Tetap akan dipecat. Diputus sebelah pihak, walaupun bayar 90 juta tetap dikeluarkan. Seperti itu. Nah, ini tadi saya habis wawancara di luar sama beliau. Harapan kami kebetulan karena ini adalah termasuk sahabat dari rekan kami Ketua DPD DKI, karena beliau ini sudah lama kenal di Jawa Tengah katanya. Sehingga pas ada masalah di Muara Baru, dia langsung kontak ke beliau minta dijembatani. Kebetulan kami menghadap ke sini karena ini adalah sarana yang baik untuk mendiskusikan bagaimana langkah selanjutnya. Adapun harapan dari nakoda ini, dia nggak mau macam-macam, dia inginnya terbebas dari itu, dia juga bisa pulang. Intinya seperti itu. Dan yang paling eroisnya seperti ini, ketika kapal bersandar seharusnya awak atau ABK beserta nakoda itu dikasih kesempatan untuk mendarat menemui keluarga dan sebagainya. Dari sekian puluh hari atau bulan dia melaut.
Tetapi ini karena terbebani dengan kasus dan permasalahan ini sehingga dia ditahan secara internal di kapal selama 2 hari. Dalam penahanan tersebut itu ditahan sama Pak bosnya ya, Pak David ya. Ditahan sama Pak David supaya segera mencari uang 90 juta untuk mengganti semua kerugian menurut beliau, menurut si bos. Nah, logikanya bagaimana dia mau mencari uang sementara orangnya ditahan di kapal, tidak bisa kemana-mana. Nah ini Pak, jadi Pak Sabandar mohon kiranya membantu permasalahan ini, karena ini juga ada beberapa temuan pelanggaran dari perusahaan tersebut. Karena kalau saya rasa tidak ada hak untuk menahan ketika dia punya hak untuk mendarat. Adapun hal seperti itu tetap masih dibebankan nih Pak sama nakoda tersebut. Sedangkan yang kabur 7 orang membawa hutang tersebut seolah-olah saya tidak mau tahu, walaupun hutang itu secara personal antara si ABK dengan bosnya. Memang pada saat itu melalui Frugdadi nakoda mengetahui bahwa ini betul ABK saya, kasus sekian mungkin beliau ikut tanda tangan, betul nggak gitu Pak? Ikut tanda tangan untuk mengetahui bahwa anak buahmu itu pinjam hutang. Bos yang mengetahui langsung. Nah permasalahan ini kenapa harus dibebankan sama dia sehingga dia harus membayar kerugian itu semua? Hanya itu penjelasan. Barangkali nanti Pak Sabandar untuk lebih lanjut terkait dengan kapal itu dari mana, legalitasnya seperti apa, hal ini saya belum terlalu jauh ke sana. Saya ingin mencoba supaya ini ada klarifikasi. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya mau nanya dulu nih sebelumnya. Untuk besok kalau ya, Pak Durohim ya, sebagai nakoda. Itu yang Pak Durohim bawa ABK itu orang Pak, izin Pak, orang mana Pak? Tegal. Sebagian ada Tegal. Enggak, Pak Durohim orang Tegal. Tegal. Terus ABK sebagian Ada juga terus Sukabumi, Pangandaran. oh campur ya. Campur ya Pak. Oh ini Pak, dulu ABK-nya Bapak yang cari atau melalui calo ya? Ya, sebagian calon dari bos, Nah. sebagian dari saya. Oke. Jadi kan enak kalau pemiliknya ngotot nih. Gitu. Jadi sebagian yang dari Bapak izin berapa ABK yang Bapak cari? 7 ABK. Berarti sisanya dari bos. Iya. Oke. KKN-nya juga orang bos ya. Iya. Pada saat Pak Durohim kemarin itu Pak David bicara sama Bapak pengancaman atau lewat orang lain, Pak? Langsung berhadapan. Oh langsung berhadapan Iya. di sini. Iya. Di Oh. kapal. Oh di kapal. Iya. Dari awal masuk nyampe kemarin terakhir dia kasih saya waktu 2 hari. Dalam hitungan 2 hari ini saya nggak bisa ngeluarin 90 juta. Dia akan masukin saya melalui proses hukum. berarti awal masuk langsung Pak David ya. Iya. Terus yang dijual 2 drum. Iya. Yang jual KKN-nya ya. Dia atas kesepakatan KKN dengan ABK. Enggak, yang punya ide dijual siapa? Awalnya itu dia pas saya lagi di dalam, dia telepon saya. Oh, Iya. Bapak melihat langsung atau by telepon? Saat itu dia telepon saya dulu. Oh, telepon. Dia telepon minta persetujuan dari Bapak. Dia katanya mau ngomong penting sama pihak resiko. Oh, sama juga. Ini KKN. KKN Iya. yang mana? Ya. KKN. Iya, Pak. Iya, duduk sini Pak.
Yang satu ABK-nya. Yang dua ini. Yang dua. Mana? Ya, ayo. Ini ABK yang belum kabur ya? Iya. Ini yang kabur apa yang belum? Yang belum. Yang masih menetap di kapal. Sebenarnya orang ini masih siap untuk bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab sehingga dia kena kabur. Karena belum. Tapi kalau yang ketujuh, karena ada informasi ketika dia dilaporkan bahwa ini ada penjualan, 7 ABK ini kabur. Nah seperti itu. Jadi tersisa cuma 2 orang. Sama KKM. Ya udah, oke. Berarti ini yang siap bertanggung jawab berempat ya? KKM itu tanggung jawab. Pak David menanyakan ke Bapak. Nanya sama saya cuma itu doang, nanya menjual apa enggaknya itu. Oh gitu. Yang menjual KKM sama ABK. Yang menjual yang itu APK. Iya. Yang keluarinnya. ABK buka keran sendiri. Iya. Itu dari Palka. Oh, yang dari Palka. Palka. Dia tiba. Iya betul Pak. Dia tiba sama Iya. ABK. 2 drum. 2 drum ya. Kapten dan KKM ada. Waktu itu terjadi transaksi, waktu dia kan awalnya manggil saya ke kapal, pas posisi saya lagi di darat ngurusin masalah saya pribadi dengan Paliman yang ngurusin kapal di Kalimantan. Nah, saya bilang tunggu sebentar. Nah, sudah itu saya naik. Nah, dari KKM ngomong atas mewakili ABK mau minta jual solar. Nah, saya sempat mencegah, tapi karena dia sudah sepakatan intinya kayak gitu, saya hanya menjadi saksi di situ. Karena saya 1 orang dibandingkan 11 orang, saya untuk menjaga kehidupan saya selama di laut. Berarti KKM dipaksa oleh ABK. Bukan, saya emang nggak mau aslinya. Oh, Saya emang nggak mau. Kapten KKM nggak mau nih. Iya, nggak mau aslinya. Berarti ABK sendiri. Kata saya sama terongnya kan bilang, ya udah sama ABK aja. Ngomong, Berarti yang jual ABK. yang ngeluarin pokoknya ABK, yang ngeluarin. Uangnya dapat KKM. Uangnya sama 200-an. Oh dapat. Boleh Kapten saya dapat. tanya? Iya. Pada saat itu ada saya lihat Bapak menandatangani sebagai KKM. Iya. Benar. Iya benar. Berarti Bapak sebenarnya sudah tahu Iya. kenapa Bapak menandatangani. Apakah ada atas dasar desakan? Ya orang lain pada nanda tangan, saya nggak nanda tangan gimana lagi? Padahal Bapak tahu. Ya tahu. Bapak nanda tangan. Tanda tangan. Seharusnya yang Bapak lakukan apa? Memang seharusnya enggak. Enggak. Iya. Tapi Bapak lakukan. Iya. Terus uangnya Bapak makan? Iya. Artinya Bapak tahu, Bapak makan juga Sama. bersama dengan ABK. Saya tanya sekali lagi. Durani makan? Durani? Karena saya membutuhkan uang, saya suruh KKM karena dia sudah kesepakatan untuk menjual solar, makanya yang berkembang itu KKM. Jadi yang membagikan uang KKM? Iya, iya memang. Bapak membagikan? Iya. Oke, Pak, silakan lanjutkan. ABK yang buat dapat juga mas. Nggak usah tegang mas, kita bukan polisi. Kita intinya mas mau memediasi. Ya toh, Pak David dan Pak Nurrohim. Nah kebetulan Pak Nurrohim meminta kepada temannya. Nah kebetulan Pak Ali ini sebagai wartawan Indonesia, gabungan wartawan Indonesia. Nah supaya kita bisa mediasikan. Jadi saya minta kejujuran nih kepada ABK supaya besok pas datang pemiliknya Pak David, semoga lancar mediasinya dan tidak ada tekanan-tekanan kepada nakoda yang suruh ganti rugi bla 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 bla. Nah ini besok kita mau tengahin, oke? Ya jadi nggak usah tegang, minta jujur aja jawabnya, betul nggak? Kamu dapat siapa namanya? Nama saya Firman, saya dapat 200.000.
Kamu bawa tekong? Enggak, ABK. Ya, yang bawa tekong. Iya, Calo. lewat calo. Kamu suruh bertanggung jawab juga? Enggak. Ya namanya juga saya kan udah pengalaman ke laut kan. Ya namanya kalau utang kita bertanggung jawab. Oke. Yang sebelahnya Firman orang mana? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Makassar. Paloko. Oh, Maluku. Kembali ya. Sulawesi Selatan, Paloko. Sebelahnya, ya. Saya Agus. Orang Jawa nih. Bukan Sunda. Oh, Sunda mana? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Kamu dapat juga? Dapat. Oh, Pak. Yang waktu itu ngejual 2 drum. Kakak, kamu dipaksa sama ABK? Ya saya masa sih enggak cuma ABK itu pada ngambil sendiri. Pokoknya yang pertama ya uang dulu yang itu sama tanda tangan dulu. Malamnya keluar itu sholat. Malamnya Cuma 2 drum. Tapi kalau masa tukar-tukaran sayuran ya ada lagi di Kalimantan Jawa juga. 2 lagi. Bukan 2, itu mah tukar-tukaran sayuran. Oh, tukar 1 jerigen. Tukar buat naik darat, tukar Bukan naik darat. Oh, tukar sayuran bukan tukar salah. Ya, sama. Enggak salah itu kata sayur. Oh, tukar iya kan, soalnya tukar sama sayur kan. Biasanya 1 jerigen dikasih berapa ikat sayur kan? Itu tukar. Tukar. Lah sekarang siapa yang ngadu kepada Davidnya? Yang mengadu ya dia sendiri Pak. Kamu kan? Iya saya sama waktu itu Agus juga itu. Kenapa kamu ngadu? Kamu jual kenapa kamu ngadu? Harusnya jangan ngadu, Pak David kan nggak tahu. Iya tapi kan saya kan di Kabah itu kan ngomongnya kan kayak gitu Bos David. Saya mas serahin Kabah ini sama kamu ya. Ada apa-apa tekong ini kan tekong baru ya. Ngomong aja sama saya katanya kan gitu. Jadi waktu itu kan saya sakit hati sama tekongnya ya. Waktu itu katanya kata pengurusnya kan tekongnya jelek-jelekin saya di sana di Kuala Jelek. Ya pengurusnya nelfon sama saya sakit hati di situ. Oh, ngejelek-jelekin. Iya tekongnya. Ya harusnya kan sama satu kapal ya. Tekong ijazahnya kapten kan? SKK. KKP. Biasa. Harusnya kalian itu satu kapal itu kan satu keluarga. Iya betul. Perintah tertinggi memang nahkoda. Iya dong. Ya tapi kalian kan kalau ada miskomunikasi bisa bicara. Gitu ya kan. Tapi ada apa-apa lah udah terjadi. Nanti yang lapor KKM ya. Ke Pak David ya. Nah berarti sekarang kan Pengurus. Oh ke pengurusnya Tony. Ya Tony. Oh ya udah nggak apa-apa. Intinya itu kita tidak mau ada salah satu yang dizolimi, ya toh. Nah kalau kalian intinya bisa diselesaikan secara internal kemarin, selesaikan gitu loh. Kan cuma 2 ABK yang kabur 7 itu udah bon-bonan, kenapa kabur? Sekarang kapan ada berapa bulan? Oh itu masih gini. Terus yang kabur dari sini atau Dari kapal. nggak gajian? Enggak. Jadi kita itu enggak ada gajian apa, enggak ada semua. Saya lihat berangkatnya itu bulan 9 ya? Bulan 11. 11. Tanggal 26. Berangkat dari sini ke laut. hasil. Sementara cuma hasil sedikit karena kita habis keluar operasi 3 hari mesin rusak. Oh nggak hasil? Ada Pak. Ada sedikit. Ada cuma sedikit. Terus masuk pelabuhan. Nah pertama kita baru mencari 3 hari kerusakan mesin masuk ke Kalimantan. Nah, selesai perbaikan kita operasi lagi. Nah, kemarin tanggal 4 kerusakan langsung masuk ke sini Pak, ke Jakarta. Masuk Kalimantan ya? Iya, masuk Kalimantan. Ya udah nggak. Saya
terkait tadi apa namanya piutang dan segala macam ya, kita akan mengacu pada perjanjian kerja laut nanti Pak. Kita akan coba proses lagi perjanjian kerja lautnya seperti apa, berapa sih minusnya, berapa sih kurangnya. Jadi nggak ada ceritanya nakoda itu tanggung jawabin masalah keuangan ABK-nya. Itu semua masing-masing individunya per PKL-nya per orang Pak situ. Nggak ada namanya nakoda tanggung jawab ABK-nya. Jadi besok kita akan cek ya Pak ya, akan buka lagi asetnya PKL-nya per orangnya seperti apa, berapa besaran gajinya, berapa kasbonya. Itu kan kelihatan berapa utang masing-masing dari ABK lapangannya. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau dari saya, nakoda nggak wajib untuk memenuhi itu, tapi baik PKL-nya seperti apa, kerja lautnya nanti. Kalau sudah saya cukup segitu aja Pak. Kalau dari saya pertanyaan saya, ketika mereka terjadi hutang piutang, namun mereka ada kontrak selama beberapa bulan, ada dalam kontrak itu. Namun pada saat terjadi hal ini, terus mereka memutus sebelah pihak. Kalau menurut saya kan logika dalam hukum adalah putus, artinya batal demi hukum. Kontrak itu sudah tidak berlaku karena tidak diteruskan, karena diputus sebelah pihak. Namun kalau misalkan menurut dari sahabatnya, itu bagaimana? kalau saya mulai di sini Pak, di situ ada 3 jenis PKL. PKL yang berlaku setahun, temporer, ada yang berlaku per trip. Jadi ketika satu trip itu dia berlaku, jadi masih berlaku itu sebenarnya PKL itu. Nggak ada namanya putus sebelah pihak Pak. Jadi kita mengacu di situ aja sebenarnya di perjanjian kerja lautnya. Gitu. Tapi di sini menurut informasinya itu ini keterangan dari korban ya, saya katakan korban atau kapten. Itu mereka itu setelah mereka mengganti sejumlah uang dari bon-bonan, mereka tidak diperbolehkan lagi melaut. Artinya ada pemutusan sebelah pihak. Padahal kalau kita lihat itu masih ada jeda waktu. Dari sini kan kita bisa lihat Pak, ada mereka disuruh mengganti dalam waktu 2 hari. Ibaratnya mereka dipaksa seperti itu. Ya. Tapi pihak perusahaan ini mau menang. Mereka memutuskan sebelah pihak. Dan kedua, ada kata atau ucapan atau kalimat, jika mereka tidak mau mengganti, mereka akan dibawa ke ranah hukum. Di dalam situ, di dalam ranah hukum, mereka akan dikenakan biaya operasional juga. Operasional berikut nanti ada masuk, mereka tidak lagi bisa lagi melaut lagi, nanti akan di-share semua bahwa kapten ini tidak bisa, jangan sampai diterima kapten ini untuk berlaut karena begini. Artinya kan di sini ada pencemaran nama baik Pak. Nah itu, jadi mungkin dari Pak Trias bisa diperjelas. Kalau masalah tadi Pak ya, PKL tadi itu sudah harga mati Pak. Jadi banyak kedua belah itu kalau ada masalah tanggungan, kita pasti akan tidak lanjut Pak. Kalau iya benar yang salah ABK-nya, dia belum selesai tanggungannya, kita nggak bakal juga kasih naik ke kapal yang lain. Kita akan filter itu nantinya. Pun sebaliknya Pak, kalau yang ada tanggungannya si pengusaha kapal, kita bagi dulu sama pengusaha kapal sampai clear. Seperti gitu. Jadi nggak ada ceritanya Pak kalau dia sudah selesaikan tanggungan dia secara hukum di PKL-nya selesai, dia nggak boleh kapal, nggak ceritanya seperti itu. Saya belum menemukan kasus seperti itu. Nakoda udah pernah lihat isi PKL belum? Yang pertanyaannya ya sudah dikasihkan ke saya. Dikasih? Enggak, yang pegang bos. Pegang bos. Perjanjiannya
Berlayar berapa bulan? 120 hari. 120 hari. Ditambah kalau ada kerusakan dan perbaikan itu kan harusnya tidak masuk dalam hitungan. Harusnya karena ada kerusakan. Ya. Jadi mungkin gini saya tambahkan tadi ini dari Mas Rias terkait dengan ganti rugi. Ya. Kalau di permen itu ganti rugi tidak ada. Yang dimaksud Mas Rias itu apabila pemilik kapal tidak memenuhi isi dari PKN, contohnya kecelakaan kerja atau kematian, kapal itu tidak akan kasih berangkat lagi. Itu loh, ya loh. Nah, saya belum pernah menemukan nahkoda ganti rugi pemilik kapal. Mungkin bahasa kerennya ini yang di lapangan dia lagi kesel karena udah lama rugi ya, gitu kan. Jadi dia asal ceplak. Nah saya kira itu besok mungkin bisa clear. Mungkin ya hanya bahasa pemilik itu lagi kesel itu kan apa aja keluar, mau anjing, babi, apa kan masih keluar tuh. Namanya dia lagi pusing, lagi rugi, udah bahan bakar waktu isi berapa? 20 ton. 20 kan sebenarnya kemarin di situ 29 ton. Ya di kapal landing. Berpindah satu kapal ya. Ya habis itu dipindah ke kapal satunya. Isinya di situ. Dia di Maroko. Berarti bukan subsidi. Padahal kapal Bapak kan berhak mendapatkan subsidi, tapi tidak ngambil. Karena subsidi kan harus berpangkalan warangke. Tapi tidak apa-apa Pak, itu hanya bahasa mungkin ya, persepsi saya, bahasa marahnya pengusaha. Tapi intinya Bapak ngakui salah dulu. Betul nggak? KKN, kamu jual solar ngaku salah dong. Kamu biarpun tidak perintahkan, kan kamu dapat hasilnya. Iya dong? Mungkin kamu suka, ya kan? Kamu apa salah? Udah, gua kagak tahu, tapi kan duitnya dapat. Iya kan? Nah, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan kalian mengakui kalau tindakan yang kalian ini salah, gitu loh. Iya toh. Nah, baru ntar besok gimana persepsi dari Pak David kan gitu. Kita tidak bisa anggap. Tapi yang jelas tindakan menjual solar itu adalah hal yang salah, ya kan? Nah, tanpa sepengetahuan pemilik kan gitu. Nah, soalnya makanya saya bingung. KKN kenapa lapor? Harus diselesaikan aja dulu. Siapa tahu nih pengurusnya yang bohongin situ bahwa kapten ngejelekin situ. Kan tidak tahu. Nah, lebih baik kan dikomunikasikan, ya kan? Kalau komunikasi secara baik-baik itu selesai. Ya kalau ada salah ya minta maaf kan enak tuh. Jadi pada akhirnya sekarang pada kapalnya sudah jalan dengan kos perbekalan besar, tidak ada hasil, udah gitu solarnya dijual, ya tambah pasti marah dong. Siapapun pemiliknya selain Pak David pun pasti marah, kan gitu. Tapi kita lihat dulu, betul nggak? Kronologi siapa yang menjual. Tapi intinya pemilik itu pasti marah, semuanya pun marah, gitu loh. Nah makanya ya saya kira ini kronologis dari semuanya ini kan udah kita catat. Besok tinggal kita Pak David ketemu, mungkin Nahkoda bisa hadir, KKN pun hadir. Kita besok tidak saling salah menyalahkan. Mudah-mudahan Pak David dengan legowo, ya kan? Nah kita bicara baik-baik, cari mediasinya. Saya kira kalian tetap masih bisa bekerja di perikanan. Nggak ada itu mau dimiliki di sini tuh kasusnya ABK kabur, mungkin pada kerja aja, gitu loh ya kan. Nah bekerja kalian itu dengan ya kalau bisa nih ke depannya tanya Pak PKL saya mana ke pemiliknya, Pak asuransi saya ada nggak, gitu loh. Jadi jaminan nih udah punya istri kan? Udah punya, itu yang baru-baru belum. Mantap tadi. Makanya ya, Kalau katanya waktu berangkat ada PKL sama asuransi, kan kita juga nggak tahu. Nah, gini Teko, semua itu nggak mungkin pas. Ya, ini enggak.
Kalau nggak ada PKL nggak akan kasih berangkat. Jadi udah pasti berangkat, dan pasti ada PKL dan asuransi. Kenapa? Ini Pak, kalau saya pengalaman dari PKL itu satu orang satu PKL tanda tangan, satu kertas satu orang. Aslinya satu orang tanda tangan. Iya, maksudnya dalam satu kertas kan ini kan dalam satu kertas semuanya orang di situ. Dalam pengalaman saya satu PKL satu orang. Jadi itu PKL yang antara ABK sama pemilik kali. Enggak, udah intinya ada satu orang satu tanda tangan. Semua bukti terlampir tanda tangan. Ya. Nah intinya sudah ada asuransi di dalam isi PKL, sudah ada jaminan kecelakaan, ya toh. Nah makanya nggak mungkin Pak sahabat dari ini kalau nggak ada nama situ ditulis ada PKL nggak ada tanda tangan nggak mungkin. ABK 17 jumlah PKL 17 dengan asuransi BPJS gitu, ya kan? Nah dengan sistem kan bagi beda-beda, ada bagi hasil, ya toh, ada itu. Nah intinya semuanya ada terlindungi. Kalau untuk wilayah Muara Baru tidak ada, ini akhirnya gitu. Akhirnya ini sudah dia yang membuat PKL ada semua, gitu ya, gitu. Jadi intinya yang tindakan menjual sholat salah, PKL. Apapun jenisnya buat apapun itu salah. Udah gitu udah salah Pak, ngomong pula. Aduh, gitu. Kalau salah diem baik, gitu. Kasihan nih nakoda mungkin dipres. Saya kasih spirit Pak Burohim, mungkin bahasa pemilik di lapangan itu. Bahasa pemilik di lapangan lagi emosi, lagi apa, mudah-mudahan besok nggak ada. Gitu. Kalau besok Pak Burohim kita angan-angan keinginan kita, kalau toh masih kerja di kapal itu ya saling memaafkan. Kalau toh sudah tidak kerja ya dilepas begitu saja, sudah tidak ada masalah kaitan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sempat ada penyampaian. Dari mungkin saya mewakili aja, ada penyampaian dari Pak Dulohim. Yang dikhawatirkan adalah tentang keselamatannya. Jadi kemarin sempat berbicara kalau misalkan nanti ada ancaman atau apa, jadi mereka meminta untuk keselamatan Pak. Takutnya mereka dipukul atau bagaimana, itu kurang lebih begitu. Izin masuk. Hadis ini sepertinya seharusnya kalau pada hadir ini clear ya. Soalnya ini hanya bis aja. Kalau saya rasa ini tidak terlalu dalam. Dan saya menyikapi tadi berbicara kepada sendiri, kayaknya hal yang tidak mungkin untuk penggantian keseluruhan. Itu tidak ada sejarah. Dan PKL itu sahabat tidak pernah memberikan izin melaut apabila tidak ada PKL. Belum, saya sendiri juga tahu itu. Karena kinerja sahabat itu sangat protek sekali dari pelaut dan nggak mungkin. Jadi itu sudah pasti ada. Cuma tadi ini namanya satu wadah, satu nakoda, artinya atau PKM, abang atau yang lain coba bersinergi dengan artinya bekerja sama supaya tidak terjadi clash di tengah laut, nggak ada untungnya, ya, yang ada rugi. Nah ini saya juga pernah di kapal Arjuna di tanker, saya pernah operasi di situ, semua sama lebih protek dengan air. Jadi tidak ada masalah legalnya itu, legalitasnya itu tidak bisa diragukan bahwa itu benar-benar sah untuk melayar. Jadi artinya coba cari sinergianya, ya Bang ya. Nah saya berpesan sama abang-abang, pada dasarnya kita semuanya itu sama. ABK akan lebih mulia Bang, bekerja keras di lautan, ya untuk keluarga.
Di sini kita sudah lengkap, ada Pak Sabandar, Pak Rias, ya, selalu memberikan satu masukan. Ini hal yang sangat positif, jadi Anda jangan merasa takut. Dan juga hal yang tidak mungkin menurut saya ada intimidasi daripada Habib sebagai Big Boss. Nah, kalau begitu ada, itu adalah suatu pelanggaran berat, ya saya rasa itu. Jadi Pak Rohim jangan usah takut, seperti biasa aja. Nah, sampai itu selesai, sampai nanti Bapak jangan lupa bisa sounding, minta saran ke Pak Dia sebagai sahabat di sini. Bapak datang kemarin sudah izin, sudah ya, berlaku di sini sudah kan? Ya sudah, sama Pak Erik sudah ya Pak Erik ya. Saya pikir tadinya legalitasnya nggak jelas. Tapi ternyata memang semuanya sudah oke, tinggal ini permasalahan yang saja. Dan saya yakin ini kita juga jangan terlalu jauh mengekspos karena hal ini belum valid yang sebenarnya. Mudah-mudahan besok setelah Pak David datang dia clear. Setelah clear bisa pulang kan? Adapun dipakai atau tidaknya terserah antara sampean sama Big Boss kan gitu ya. Saya rasa begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas diskusi yang sangat menarik tadinya. Satu hal yang pasti, Pak Rohim, kalau merasa ada apa-apa, kemudian hal yang terkait mengancam, silahkan ke pos terpadu ke sana. Ya, sudah jelas akan dilindungi sana. Ya, ada dua. Pokoknya lari aja ke sana dulu. Nggak usah. Cari Patrias di mana? Maret dulu. Ya, itu juga ada sedikit. Tadinya saya ke polisi Pak. Ngomong pegangan itu kan. Kapalnya mau saya polisi apa? Begitu. Tapi ini kan masalah kalau dibilang duitnya duit saja. Dia pemilik cash bond, kalau dia bilang enggak akan ada cash bond. Betul nggak? Mas Aziz, sekali saya mau bukan sama Mas Aziz. Mas Aziz enggak terjadi utang-utang enggak terjadi. Oh itu karena saya butuh, maka saya pinjamin. Ya sudah, kalau ABK-nya kabur resikonya. Saya berapa kali nggak bayar utang Mas ya? Resiko dia. Risiko juga mau apa ya nggak bayar. Saya udah kayak gitu percaya bukan seperti itu. Artinya jangan masalah perdata menjadi masalah pidana. Itu intinya. Jangan karena kuping kita tipis kita berselisih, apalagi di dalam satu kapal. Coba saya pengen kakak sama nakodanya salaman coba dong. Ayo Mas, ayo. Ikhlas enggak? Siapa namamu? Asep. Orang Sunda ya? Sunda. Asep. Ayo. Jadi Pak Rohim. Ayo. Ini kan kita. Jadi jangan saya sih Pak. Ya. Orang satu kali marah itu biasanya beres. Mau masuk lagi ya? Ya orang Sunda harus sekali marah doang. Iya Pak. Betul nggak? Semuanya. Sekarang ini kan udah selesai clear. Kalau toh Pak Asep masih bekerja di kapal itu, ya terus perbaikan. Kalau enggak pun, kalau ketemu di luar pun biasa saja. Baikkan. Mungkin Pak Asep udah di kapal lain, ini tetap di kapal itu kan gitu. Tetap harus baikkan. Gitu. Salaman itu ikhlas enggak Asep? Ikhlas enggak? Ikhlas loh. Gitu ya. Ayo baik kan Asep. Pak Rohim gimana? Ikhlas enggak? Kalau saya sudah ikhlas dari Kemarin. kemarin aja, cuma Kalian jangan bisa berlayar mendapatkan rezeki kalau di dalam kapal itu. Isu ya Pak. Percaya sama saya, tapi jangan terlalu percaya karena itu sirik. Musrik. Percaya sama saya. Kalau kalian ribut itu tidak ngurusin pengangkatan, ngurusin ribet, gondok aja munculnya. Mau ngangkat, macam. Gitu kan? Pakaiannya nggak terjadi indah. Akhirnya apa? Nggak terjadi pola penangkapan yang baik.
setuju yang seperti ini? Ya, boleh jadi ada curiga. Wah, saya kapalnya saya dirusak sama KKN. Ayo. Kalau saya sih nggak punya. Bukan. Kalau kita melihatnya dari sisi yang tidak positif tinggi.